Kasus kriminalitas seakan tak pernah habisnya. Setiap penutup tahun, kasus tindak pidana selalu meningkat seiring masuknya tahun baru. Persoalan kriminalitas tidak terlepas dari faktor ekonomi pelaku, terlebih niat dan kesempatan para pelaku melakukan tindakan kriminalitas. Kasus pencurian, penipuan, dan penganiayaan menjadi agenda rutin para pelaku kejahatan beraksi di akhir tahun. Peran serta aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi benteng utama untuk mengatasi persoalan kriminalitas. Saudara, situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus kehilangan banyak hal dari aspek ekonomi. Faktor pendukung terjadinya kriminalitas tidak terlepas dari niat dan kesempatan, ditambah lagi dengan persoalan ekonomi. Setiap akhir tahun, kasus kriminalitas meningkat drastis dari bulan biasanya, lebih tepatnya kasus pencurian. Pada Desember 2021, publik dihebohkan dengan pencurian emas di sebuah toko emas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tidak hanya sampai di situ, aksi pencurian terekam kamera pengawas, yakni pencurian tempat dupa ibadah etnis Tionghoa, hingga kepada pencurian celana dalam wanita. Bagaimana sejatinya koordinasi yang dibangun oleh aparat penegak hukum terkait pengawasan dan pembinaan dalam menjamin keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, dan apa penjelasan sosiolog tentang perilaku sosial yang menyimpang di tengah masyarakat? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Wilson TV dalam program YouTube Kanit Babin Kamtibnas Polres Tanjung Pinang, Ibda Hilman. Pak Hilman, terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube. Sehat Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sosiolog Universitas Maritim Raja Ali Haji Marisa Elsera. Bu Marisa, terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube. Sama-sama. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, saya ingin ke Pak Kanit terlebih dahulu. Pak Kanit, saya meyakini Anda mengikuti dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat Pak, terkait dengan maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Tanjung Pinang khususnya. Tanggapan Anda Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangan ini. Iya. Mudah-mudahan ini sebagai satu sosialisasi bagi masyarakat, ya, bagi kami juga telah memberikan kesempatan untuk bisa sosialisasi melalui mungkin YouTube ini. Iya. Sebelum kita membicarakan masalah tugas kepolisian berkaitan masalah Harkamtibmas, memelihara keamanan Mas. Kita dulu pernah belajar sekolah untuk memudahkan menyelesaikan suatu perkara, maka kita harus tahu rumusnya. Oke. Rumus daripada untuk menyelesaikan perkara-perkara tidak pidana ini sudah disampaikan tadi. Tidak pidana sama dengan N tambah K. Ya. Terjadinya kejahatan ataupun tindak pidana itu pertama disebabkan oleh adanya niat. Kemudian ada kesempatan. Oke. Ini sudah selalu disebutkan bahkan oleh Bang Nafi dulu kan. Adanya niat dan kesempatan. Maka setelah kita tahu adanya niat dan kesempatan penyebab adanya suatu kejahatan ataupun suatu tindak pidana, maka penting sekali kita untuk bisa mencarikan solusi. Oke. Mencarikan solusi. Bagaimana supaya tidak terjadi suatu tindak pidana, kita menghilangkan niat daripada seseorang pada masyarakat untuk melakukan tindak pidana, dan kemudian juga menghilangkan kesempatan, ini juga penting juga. Iya. Dua-duanya sangat penting. Maka dalam perkara niat, ya, kita sudah tahu bahwa niat itu adanya di dalam hati. Nah, niat memang harus hati itu, sebagaimana disampaikan oleh ulama-ulama kita, orang tua kita, ahli-ahli agama, bahwa niat itu di dalam hati, bahwa hati itu seperti sebidang tanah, ya kan? Sebidang tanah yang harus dia diolah, diusahakan. Dia harus dikasih benih. Iya. Kalau kesempatan berarti udah punya polisi ya Pak ya? Kita juga terjun di sana. Iya. Berkata masalah untuk perbaikannya. Dan paling penting, untuk niat ini, ataupun perbaikan hati ini, maka paling penting adalah di lingkungan keluarga dulu. Benar. Dari kecil lagi sudah dibina. Kemudian berkaitan kesempatannya tugas kita. Tugas pokok kita di sini untuk Harkamtibmas. Iya. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kita berusaha untuk menempatkan polisi ada di mana-mana. Oke. Dekat dengan masyarakat. Nah, salah satu strategi kita dengan adanya Babin Kamtibmas. Oke. Babin Kamtibmas ini ada di 18 kelurahan. Oke. Di Tanjung Pinang khususnya ya? Di Tanjung Pinang. Ada 18 kelurahan
Mereka diterjunkan, bahkan ada satu kelurahan yang agak besar, itu Kelurahan Sungejang, karena di sana ada Dompa juga. Kelurahan Dompa, Dompa maksudnya Dompa. Pengurusnya itu terdiri atas siapa aja, Pak? Siapa? Pengurus-pengurusnya di Babin Kamtibmas itu di kelurahan. ada 19 orang Babin Kamtibmas. Oke. Jadi unsurnya itu polisi semua polisi. atau masyarakat? Kalau Babin Kamtibmas itu polisi. Bayangkara Pembinaan Keterlibatan Masyarakat. Dan di sana juga alhamdulillah kita dibantu oleh Babinsa. Mereka dari Kodim, dari Angkatan Darat. Kemudian dibantu juga ada dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Mereka sudah mulai menerjunkan juga seperti Babinsa seperti itu. Jadi mereka ini membina langsung, terjun ke masyarakat, untuk membina keamanan di situ, kerjasama dengan masyarakat. Di akhir tahun Desember 2021 kita lihat ada 3 kasus tadi yang saya sebutkan di atas ya Pak ya. Tanggapan Anda selaku Kanit Pak mengenai kejadian-kejadian yang tentunya meresahkan masyarakat Tanjung Pinang khususnya. Betul. Jadi masalah kejahatan ini kita semua tidak akan pernah habisnya, tapi kita bisa meminimalisir, gitu. Mengurangi kejahatan-kejahatan itu dengan meningkatkan kinerja kita untuk terjun ke masyarakat. Tetapi itu tadi dengan kita juga tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita terus terang saja kita juga ada mungkin kelemahan sebagai manusia biasa, mungkin kita juga ada kelemahan. Maka kami juga menggandeng masyarakat, menggandeng tokoh untuk sama-sama melakukan pembinaan. Dan Babin Kamtibmas ini mereka melakukan pembinaan di kelurahan-kelurahan, bekerja sama bergandeng tangan dengan RT RW. Kemudian target mereka membina keamanan, kemudian menghidupkan Poskamling. Menghidupkan sistem keamanan lingkungan itu tadi. Itu penting. Dan saat ini mungkin perkiraan saya mungkin ada sekitar 400-an Poskamling itu hampir rata-rata mati, mati suri, nggak aktif, bahkan fungsinya sudah berubah. Maka penting untuk hidupkan Poskamling bersama-sama kita masyarakat supaya kejadian-kejadian yang ada di masyarakat ini bisa kita minimalisir. Sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Satbinmas sendiri untuk menjamin keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masyarakat seperti apa, Pak? Jadi kegiatan Binmas, kegiatan Binmas ini sebetulnya secara keseluruhan itu adalah sambal. Kita terjun ke masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, kemudian kita datangi, kemudian melakukan pembinaan, membantu Babin Kamtibmas dalam membina di daerahnya masing-masing. Untuk teknis, memang Satbinmas Polresta Minang itu melakukan pembinaan teknisnya. Tapi yang terjun langsung ke masyarakat itu adalah Babin Kamtibmas. Mereka berada di Polsek. Jadi target mereka bagaimana bergandeng dengan masyarakat untuk menghidupkan Siskamling ini, Mas. Siskamling ini luar biasa. Kalau Siskamling ini hidup di setiap kelurahan, di setiap RT misalnya hidup Siskamling, saya rasa saya optimis bahwa kejahatan bisa ditekan. Pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Satbinmas Pak, karena kan tadi yang Anda mengatakan sendiri bahwa ada sekitar 400 lebih Poskamling yang ada di Tanjung Pinang, dan itu banyak yang mati gitu ya Pak ya. Itu kan pembinaannya itu tidak berlangsung dengan maksimal Pak. Nah, strategi Anda untuk menjamin agar pembinaan Poskamling ini tetap hidup, agar diminimalisir nih segala bentuk kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat. Jadi memang kita sudah ibaratnya Mas, bukan kita tidak maksimal. Kita dari Polres pun selalu melaksanakan terjun untuk melakukan pengecekan pembinaan Poskamling gitu kan. Tetapi Poskamling ini kan melibatkan masyarakat. Jadi kalau partisipasi masyarakat tidak ada, partisipasi masyarakat mereka lemah, kemudian tidak ada keinginan mereka untuk menghidupkan Poskamling, ya ini sulitnya karena memang petugas-petugasnya itu melibatkan masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tidak semangat, masyarakatnya tidak mau, ya itu akhirnya. Nah, jadi perlu memang ada koordinasi yang baik di antara Polri, di antara kemudian instansi pemerintah, kelurahan, kemudian masyarakat juga ambil peduli dengan perkara ini, gitu kan. Saya rasa Poskamling ini akan aktif, tapi selama ini ibaratnya polisi itu bertepuk tangan sebelah, bertepuk tangan sebelah. Kita sudah terus mengajak masyarakat dengan Pak RT bagaimana supaya Poskamling ini aktif, Poskamling ini aktif. Tapi
Ya tadi itu masyarakat beralasan mereka tugas, mereka nggak punya dana untuk menghidupkan posko dan sebagainya dengan alasan-alasan mereka. Gitu. Sejauh ini mungkin Polri memang tidak bisa sendirian untuk mengatasi kasus kejahatan di lingkungan masyarakat ya Pak ya, harus melibatkan remaja, misalnya ada Karang Taruna atau enggak Satpam, tadi ada sebutkan ada Poskamil dan sebagainya. Apakah ini dirasa kurangnya itu di pembinaan dari polisinya atau barangkali memang partisipasi dari masyarakat yang memang kurang atau seperti apa? Menurut pantauan kami memang partisipasi masyarakat itu Mas yang sangat kurang sekali. Karena kita kan terjun langsung ya ke masyarakat. Kita datangi RT, kita datangi poskamling di situ. Memang partisipasi masyarakat itu yang sangat kurang. Untuk jangankan kita untuk menjaga tempat lain ya kan, menjaga keamanan tempat lain, tempat sendiri saja. Ya, misalnya di lingkungan dia ada poskamling, sudah ada posnya, ya kan. Bagaimana aktif itu poskamlingnya itu pun susah. Mereka beralasan sehingga poskamling mereka tidak aktif. Saya ingin ke Bu Marisa. Bu Marisa, kita melihat berbagai kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Apakah memang faktor ekonomi menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan di tengah masyarakat, Bu Marisa? Jadi sebenarnya faktor pendukung untuk tindak kejahatan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Nah, ekonomi tadi masuk ke dalam sisi eksternal. Sementara itu juga tindakan kejahatan juga bisa disebabkan dari sisi internal si individu itu tadi. Gitu. Jadi ketika kita mau bicara tentang tindakan kriminal, kita harus membagi dulu nih. Tindakan kriminal apa yang sedang kita bahas dalam kasus apa. Dalam kasus yang tadi saya sebutkan pencurian tempat dupa ibadat di Tionghoa, kemudian juga pencurian emas dan juga pencurian celana dalam wanita. Tapi lebih kepada ke situ Bu, tadi Pak Kanit sempat menyinggung bahwa partisipasi masyarakat dirasa kurang gitu. Anda melihatnya apakah gimana nih dalam pandangan ilmu sosiologi, apakah memang faktor kelalaian masyarakat atau ketidakpedulian masyarakat itu menjadi concern utama juga? Jadi secara teoretik masyarakat di perkotaan dengan karakteristik masyarakat modern memang cenderung lebih individual karena mereka juga merupakan kumpulan dari individu yang heterogen ya, tidak seperti pada masyarakat desa gitu ya, pada masyarakat tradisional gitu. Sehingga ketika sudah heterogen maka mereka merasa tidak satu dengan yang lain, kemudian ditambah lagi dengan kesibukan mereka semua bekerja, semua punya urusan gitu ya. Pada akhirnya memang masyarakat modern itu lebih individualis dibandingkan masyarakat tradisional gitu. Nah, ini menjadi PR kita ketika kita berupaya untuk memberantas tindakan kriminal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, berarti kita mesti mendorong masyarakat untuk merasa guyup gitu, untuk merasa sama bahwa dan merasa perlu untuk menjaga lingkungannya. Nah, ketika ini terbangun ya, bahwa masyarakat merasa ini adalah lingkungan yang perlu dijaga dan mereka memang terancam saat ini gitu ya. Nah, maka mereka akan secara sukarela mungkin salah satunya menghidupkan lagi siskamling gitu. Tapi ya itu tadi, merasa memiliki dulu dan merasa terancam. Kadang-kadang perlu disadarkan juga bahwa kondisi kita ini seperti ini nih gitu. Karena yang memiliki peran penting itu Bu di lingkungan masyarakat siapa itu Bu? Semua elemen itu berpengaruh, tidak hanya Babin Kantipmas, RT RW, kemudian semua elemen. Perguruan tinggi pun juga punya cendekiawan, alim ulama itu juga mempunyai peran yang sangat penting gitu untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat. Juga pencurian emas, emasnya bisa dijual kembali gitu ya Bu ya. Dupa juga mungkin barangkali bisa dijual kembali. Kemudian kita ada kasus juga yang di Tanjung Pinang yang buat heboh, pencurian celana dalam wanita itu Bu. Kalau misalnya secara logika berarti celana dalam tidak bisa dijual lagi gitu ya Bu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa ini Bu? Dalam masyarakat yang tanpa norma atau anomi itu, kejahatan itu bisa terjadi karena utilitarian, jadi karena ada keuntungan ekonomi, ya seperti tadi emas, tempat dupa itu utilitarian. Tapi ada juga yang dikarenakan unutilitarian, artinya kebermanfaatan secara ekonomi itu tidak tampak, tapi kejahatannya ada. Gitu. Nah, ini bisa saja muncul dari salah satunya adalah misalnya kekecewaan terhadap kondisi saat ini, misalnya gitu, atau mencari perhatian,
ya kan, karena dianggap bahwa dengan cara-cara seperti itu justru menjadikan spotlight gitu, atau memang ini bagian dari sebuah perilaku menyimpang gitu. Misalnya kan ada orang-orang yang dalam secara psikologi, ada orang-orang yang merasa fetis dengan celana dalam perempuan misalnya gitu ya. Nah itu bisa saja menjadi salah satu penyebab kenapa ini menjadi sebuah tindak kejahatan yang baru. Pak Kanit, kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada awareness atau perhatian dari masyarakat agar kasus ini tidak dapat terjadi lagi ya Pak ya. Dari 3 kasus yang saya sebutkan tadi, 3-tiganya korban tidak melaporkan. Mas juga korban yang tidak melaporkan, kemudian juga pencurian tempat dupa korban tidak melaporkan, pencurian celana dalam juga korban tidak melaporkan. Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya mungkin pendapat saya apakah barangkali korban tadi merasa bahwa itu hal biasa gitu. Mungkin korban menganggap itu hal sepele sehingga tidak terlalu merugikan dia, dianggap ya ikhlas-ikhlas saja, mungkin mereka juga tidak melaporkan. Mungkin kalau mereka melaporkan tentu kan ada proses hukum. Ya. Mungkin butuh waktu. Nah, mereka harus panggil, diperiksa. Nah, ini kebanyakan masyarakat juga seperti itu. Iya, itu saya mau sebutkan tadi Pak. Apakah barangkali administrasi yang ada di kepolisian membuat mereka dalam tanda kutip malas atau sudahlah seperti itu. Jadi kan tidak semua kasus yang dilaporkan ke kepolisian itu harus ke ranah hukum. Mungkin bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, dan itu juga dilindungi oleh hukum kan gitu. Diselesaikan dengan musyawarah. Itu yang mungkin masyarakat banyak juga tidak tahu kemungkinan. Nah, tapi saya rasa mungkin dari hasil kerugian dari suatu kejahatan itu tadi itu juga perkara biasa. Kejahatan itu maksudnya tidak merugikan terlalu banyak sehingga dia tidak mau melaporkan begitu kan. Nah, udah sepele saja. Atau mungkin sudah melaporkan dia atau RT. Atau mungkin tidak melaporkan Kamtibmas sudah diselesaikan mereka secara kekeluargaan bagaimana supaya antisipasi berikutnya tidak akan terjadi seperti ini. Saya rasa mungkin sudah ada seperti itu. Kan tidak semua kasus harus dilaporkan ke masyarakat, dilaporkan ke polisi, ke kantor. Mungkin mereka bisa menghubungi Pak RT, kemudian Pak RT bisa menghubungi Babin Kamtibmas, Babinsa, dan mereka kan di masyarakat juga ada forum forum koordinasi polisi dan masyarakat di situ. Mungkin yang sudah dibentuk oleh masyarakat sehingga kasus-kasus yang kecil, kasus yang ringan, kasus sosial bisa diselesaikan di situ. Barangkali ada hotline atau tempat pengaduan bagi masyarakat Pak yang misalnya menjadi korban dari kejahatan tengah masyarakat, pencurian dan sebagainya, barangkali bisa dilaporkan kepada masyarakat Pak. Iya. Jadi kalau seandainya kita menemukan suatu kejadian ataupun kita mengalami suatu kejadian, bisa langsung hubungi Babin Kamtibmas. Di polsek terdekat Pak. Ya, itu mereka sudah di depan Pak. Saya rasa semua orang-orang misalnya Pak RT, ada beberapa masyarakat yang didatangi itu saya rasa sudah punya nomor Pak Babin Kamtibmas ya. Jadi kalau misalnya masyarakat mengalami itu, mereka mungkin sibuk, mereka malas ke kantor polisian, mereka bisa menghubungi Babin Kamtibmas. Baik. Bu Marisa, Anda melihat tadi fenomena yang masyarakat sulit untuk melaporkan atau merasa barangkali ribet atau mungkin barangkali tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Itu Anda melihat seperti apa, Bu Marisa? Iya, itu masuk akal sih bahwa biasanya masyarakat melakukan sesuatu itu karena keuntungan apa dulu nih ketika melakukan sebuah perbuatan gitu ya. Ketika melapor dengan keuntungan dengan kerugian yang hanya sedikit, apakah lebih besar untungnya daripada tidak melapor gitu ya. Mungkin itu hal yang menjadi pertimbangan dari masyarakat atau memang mereka melihat bahwa kerugian yang mereka alami itu tidak terlalu besar sehingga itu tidak perlu masuk ke ranah hukum gitu, sehingga ya sudah diselesaikan saja melalui aparat pemerintah yang lain yang lebih kecil gitu, unsur RT, RW. Iya, tapi khawatirnya jika tidak dilaporkan barangkali bisa akan semakin intens gitu ya Pak ya, para pelaku ini akan beraktivitas seperti itu ya. Maka saya bilang tadi kemungkinan dilaporkan, tapi tadi itu dilaporkan ke Babin Kamtibmas, mungkin dari RT, kemudian diselesaikan melalui forum tadi, forum kemitraan antara Polri dan masyarakat yang sudah terbentuk selama ini. Ya di situ ada Pak RT, di situ ada tokoh masyarakat, di situ juga ada Babin Kamtibmas dan Babinsa. Jadi ketika hal-hal sepele, misalnya kejadiannya mungkin kerugian yang tidak terlalu besar yang bisa diselesaikan dengan itu
mungkin mereka menghubungi itu dengan menyelesaikan di situ, kemudian antisipasinya. Tetap akan ada antisipasi. Oke. Ya. Oke. Terakhir Bu Marisa, dari saya mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat ya, khususnya kelompok-kelompok sosial nih Bu ya, dari mulai misalnya dari remaja, karang tarunanya, atau mungkin dari RT RW dan barangkali lingkungan masyarakat, tetangga dan sebagainya ya, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, lebih waspada, lebih ada kesadaran bagi masyarakat untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini Bu, barangkali Bu. Iya, maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih peduli, lebih aware dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan lingkungan sosialnya, agar kita semua saling menjaga, karena sangat penting untuk saling menjaga satu sama lain, untuk menjaga lingkungan dan menjaga keamanan kita gitu, dari potensi-potensi kriminalitas yang mungkin saja sedang mengancam kita saat ini. Iya, Pak Ibda Hilman, barangkali himbauan kepada masyarakat Pak agar waspada selalu, kemudian juga melaporkan ya tentunya ya tindak-tindakan kriminal yang terjadi pada dirinya Pak. Saya sangat menghimbau sekali masyarakat ya. Pertama, berkaitan masalah siskamling. Kami sangat berharap sekali, mungkin Babin Kamtibmas sudah berkali-kali untuk mengingatkan supaya menghidupkan siskamling. Ini sangat strategis, Mas. Sangat strategis kami ini. Kemudian yang kedua, berkaitan masalah saat ini penipuan di online ya. Benar. Kemudian bisnis online ini juga sudah merebak. Nah, kami harapkan masyarakat kalau seandainya ragu ataupun supaya lebih yakin lagi, coba cross check lagi. Bisa cross check melalui Babin Kamtibmas, ya kan? Cross check lagi mulai ke kantor ya, silakan sebelum melakukan suatu kegiatan ataupun bisnis. Sekarang kan sudah marak nih penipuan online, bisnis online. Benar. Begitu. Jadi kami sangat berharap masyarakat tetap waspada, dan kemudian untuk di lingkungan masyarakat hidupkan siskamling. Kanit Babin Kamtibmas Polres Tanjung Pinang Ibda Hilman, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube. Bu Marisa Alsera, sosiolog Umbra, terima kasih Bu atas waktu Anda untuk program YouTube. Itulah tadi saudara wawancara kami dengan Kanit Babin Kamtibmas Polres Tanjung Pinang Ibda Hilman dan juga Marisa Alsera, sosiolog Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perlu bagi masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana atau tindak kejahatan di lingkungan masyarakat agar kejadian yang sama tidak terulang lagi ke polsek terdekat. Kemudian juga dari masyarakat juga lebih awareness, lebih perhatian kepada lingkungannya agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu. Terima kasih. Sampai jumpa.